Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Namun sebelum kita membahas tentang hal ini lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik dan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman, persilahkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada materi minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara, yang mana terkait implementasi ini terkait kehidupan yang ada di masyarakat. Kehidupannya ada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan pertahanan keamanan. Lanjut. Selanjutnya adalah, sebelum Pak Iman membahas lebih lanjut, mohon persiapkan bukunya, alat tulisnya, agar pembelajarannya dapat kalian mudah kalian cermati, dan apa yang saya sampaikan dapat kalian catat dengan baik. Selanjutnya adalah, kita tahu bahwasanya wawasan Nusantara perlu dilakukan suatu implementasi atau perwujudan. Mengapa? Ini karena di dalam wawasan Nusantara terdapat nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang bisa diajarkan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nilai ini dapat berupa suatu ajaran, anak-anak. Ajaran yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ini dapat menjadi pedoman kita sebagai suatu bangsa yang besar dalam menjaga keutuhan suatu negara. Nilai ini haruslah tertuang di dalam suatu peraturan perundangan. Artinya, di dalam suatu masyarakat ada aturan-aturan hukum yang berlaku. Di dalam aturan-aturan hukum itu, maka haruslah tertanam nilai yang baik yang harus dilakukan oleh semua masyarakat. Jadi aturan masyarakat yang berlaku ini harus memuat suatu nilai-nilai. Nilai-nilai yang mana? Karena kita sebagai bangsa Indonesia, maka nilainya harus memuat nilai-nilai tentang Pancasila. Gitu. Lalu peraturan perundangan ini haruslah diwujudkan di dalam pranata sosial. Maksudnya, peraturan perundangan yang memuat nilai ini harus diimplementasikan, harus disalurkan di dalam pranata sosial yang ada di masyarakat. Pranata sosial ini terkait dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Misal ada lembaga masyarakat A, misal lembaga sosial dan lain sebagainya. Ini perlulah ada aturan hukum yang mengikat di dalam pranata sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dari pranata sosial ini, maka nilai itu haruslah memuat suatu nuansa kebinekaan. Maksudnya, nuansa kebinekaan ini memuat 5 hal, ada toleran, akrab, peduli, saling menghormati, dan taat hukum. Jadi, ini semua wawasan Nusantara ini harus diimplementasi agar memuat satu nuansa kebinekaan. Yang mana nuansa kebinekaan itu mencakup ada rasa toleran,
ada rasa keakraban, rasa kepedulian, rasa saling menghormati, dan taat hukum. Sehingga jika ini dilakukan, maka negara kita dapat memuat atau dapat menjunjung suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Dari ini semua, maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memahaminya. Oleh siapa? Oleh semuanya. Tidak hanya kita sebagai selaku warga negara, tapi juga di dalam suatu pemerintah. Nah, ketika sudah dipahami oleh kita selaku bangsa Indonesia, maka ini harus diwujudkan juga di dalam suatu peran serta. Jadi, kita sudah memahami, kita harus selalu berperan di dalam implementasi wawasan Nusantara. Peran serta warga negara ini dapat diwujudkan di dalam beberapa lingkungan. Namun karena ini masih materi kelas 10, maka lingkungannya saya bagi menjadi 3. Ada lingkungan pertama yang paling sederhana atau yang paling kecil, ada lingkungan keluarga. Yang lingkungan kedua atau lingkungan menengah ini ada lingkungan sekolah, karena kalian masih sekolah. Yang paling kompleks adalah di lingkungan masyarakat. Jadi peran serta ini di dalam materi ini ada 3, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kita bahas satu-satu peran sertanya di dalam suatu lingkungan-lingkungan yang Pak Iman sebutkan. Selanjutnya, ini contoh peran serta di lingkungan keluarga. Misal ada membina sikap disiplin di rumah. Yang kedua, taat kepada peraturan di lingkungan rumah. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan. Misal ini Pak Iman beri contoh, kebebasan mengeluarkan pendapat pada sesama anggota keluarga. Yang keempat, menghindari perselisihan sekecil apapun pada sesama anggota keluarga. Yang kelima, membudayakan ucapan maaf dan terima kasih kepada sesama anggota keluarga. Ini dalam lingkungan keluarga. Lalu selanjutnya di lingkungan sekolah, Pak Iman beri contoh 4, misal membina sikap disiplin di sekolah. Yang kedua, taat pada peraturan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang keempat, tidak mempermasalahkan segala bentuk masalah di lingkungan sekolah. Selanjutnya, lingkungan masyarakat, misal Pak Iman beri contoh membina sikap disiplin di lingkungan masyarakat. Ini sebenarnya Pak Iman beri contoh antar tetangga, sama di dalam tetangga, sama-sama di suatu lingkungan tetangga yang paling kecil, lingkungan masyarakat yang paling kecil. Yang kedua, selalu membina persatuan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan bersama, karena kita tahu di dalam suatu masyarakat pasti ada kegiatan masyarakat, baik itu hal yang suka maupun duka. Yang keempat, mengembangkan sikap sopan dan santun di lingkungan masyarakat. Ini contoh peran serta kita di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah Pak Iman beri suatu tugas. Silakan dicermati baik-baik. Ini tugas kelompok, silakan dibagi kelompoknya menjadi 5. Jadi jumlah maksimal siswa di kelas kalian ada berapa, lalu dibagi 5 kelompok. Tugasnya adalah, ini ada suatu artikel saya ambil dari Kompasiana karangan Rifat. Ini kreatornya Rifatul Jannah. Silakan dibaca baik-baik artikelnya. Lalu setelah kalian baca, silakan kalian rangkum menjadi 2 paragraf. Karena kan di layar ini ada 4 paragraf. Silakan kalian rangkum intinya tentang apa dari artikel ini. Silakan dirangkum. Setelah merangkum, lalu analisislah dari rangkuman itu. Ini pertama, apakah
Dari artikel tadi, lalu analislah apakah manfaat persatuan dan kesatuan bangsa pada saat perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana cara memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, berikan contoh bagaimana mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berikan contoh nyata memperkukuh persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Minimal 3 contoh, semisal lingkungan keluarga, dan beri 3 contoh nyata ABC. Semisal lingkungan sekolah, contoh nyatanya ABC, semisal. Yang keempat, yang selanjutnya lingkungan masyarakat, contoh nyatanya apa? ABC gitu. Lalu yang kelima, sikap nyata apa yang perlu dihindari dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan. Ini nomor 5 berkaitan dengan sikap yang perlu dihindari ketika kita ingin menjalin persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Beri 3 contoh yang nyata. Contoh nyata ini maksudnya yang sesuai dengan kejadian yang pernah kalian alami, gitu. Misal kalian di lingkungan sekolah nih, kejadian apa yang paling mengenakan dan tidak mengenakan yang kalian alami di sekolah. Misal di kelas, contoh yang paling kecil adalah di kelas kalian. Dari ini semua, dari poin 1 sampai 5, kalian analisis, lalu kalian tulis di kolom komentar pribadi, dan jangan lupa ditandai kalau sudah selesai, alias di mark as done. Itu yang Pak Iman sampaikan. Jadi tugas ini mohon dikerjakan dengan baik, karena materi ini materi terakhir ya, di materi bab 7 kelas 10. Jika ada yang tanyakan, silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk materi hari ini, Pak Iman akhiri. Pesan saya adalah tetap semangat belajar, patuhi orang tua, guru kalian, dihormati, patuhi tertib yang ada di sekolah, dan jangan lupa belajar, raihlah prestasi kalian setinggi mungkin. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat.